Itu diambil dari dinding belakang hidung. Jadi teknisnya itu seperti ada cotton bud tapi panjang gitu ya, dimasukkan di hidung terus sampai mentok, diukrek diambil, kemudian diambil, terus kemudian diambil lagi dari mulut terus sampai mentok ke belakang, diusap diambil. Dan kemudian di rumah sakit rujukan diambil dengan bronkoskopi, ada alat yang dimasukkan ke dalam saluran nafas di sini sampai ke arah paru-parunya bawah, diambil sedikit cairannya dikeluarkan lagi. Ini yang disebut dengan spesimen. Nah, spesimen ini kita bawa ke laboratorium untuk diperiksa. Ada dua metode yang kita gunakan di dalam pemeriksaan ini. Ada metode cepat yang kita sebut sebagai PCR. Itu kita lakukan dengan metode cepat. Itu dalam waktu 24 jam sudah selesai hasilnya. Atau metode yang satu lagi dengan genome sequencing. Itu butuh waktu 3 hari baru selesai. Nah, kelebihan dan kekurangannya, kalau CPR itu cepat periksanya dan kita bisa tahu positif atau tidak, gitu aja. Tapi kalau genome sequencing, karena kita periksa virus, maka kita akan bisa tahu virus selain corona. Setelah kita periksa ini virus, maka kita ambil dengan pemeriksaan reagen pan-corona. Pan-corona itu untuk menangkap semua jenis corona. Apabila ternyata positif corona, maka akan diambil lagi dengan pemeriksaan yang kita datangkan dari CDC, terkait dengan COVID-19. Nah, dengan pemeriksaan genome sequencing kita akan tahu virus yang lain manakala coronanya negatif. Corona negatif kita cari lagi, oh ternyata ketemu H1N1 misalnya. Tapi kalau dengan PCR enggak bisa. Kalau dia negatif COVID-19 ya berarti sudah titik, kita nggak tahu yang lainnya apa nggak tahu. Dua-duanya ini kita gunakan. Nah, urut-urutan tadi, orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pengawasan, kemudian suspek, kemudian diperiksa untuk menentukan confirm positif atau enggaknya, ini standar. Di dalam rangka meningkatkan kewaspadaan kita, maka standar ini kita turunkan, sehingga kita tidak menunggu menjadi suspek. Semua pasien dalam pengawasan langsung kita periksa. Jadi kita majukan dalam rangka untuk menemukan secara cepat. Nah, jumlah yang saya rilis itulah jumlah pasien dalam pengawasan yang diambil spesimennya untuk diperiksa. Saya sambung saja sekalian sekarang ini. Untuk pengiriman spesimen dari rumah sakit, kita sudah mendapatkan 155 spesimen dari 155 orang. Ini data tanggal jam 18 tadi ya, untuk hari ini nanti tunggu 18, jam 18 berikutnya. Dari 155 ini sudah confirm dengan beberapa pengecekan diulang, 2 positif yang sekarang kita rawat. Kemudian yang masih belum selesai karena harus kita ulang lagi untuk memastikan, kita ulang dengan berbagai metode, apakah PCR diulang lagi dengan ini terus sampai ketemu, bahkan kita minta dikirim lagi spesimennya, itu sekarang masih ada sekitar 4. Jadi 2 positif, 4 masih kita konfirmasi ulang. Berarti jumlahnya sudah ada 6. Sisanya yang lain negatif. Ini yang dari rumah sakit. Dan ini dikirim dari 35 rumah sakit di 23 provinsi. Dari 23 provinsi. Ini yang perlu teman-teman sekalian pahami. Nah, yang 188 ABK kapal World Dream sudah selesai kita periksa semua dan seluruhnya negatif. Sementara yang kapal dari Diamond Princess, 69 spesimen yang sudah kita terima, kita masih melakukan pendalaman untuk 2 spesimen yang belum.
Berarti dari 69 sudah ada 67 yang sudah jelas negatif. 2 masih akan kita ulang lagi. Nah, proses pengulangan ini kita bekerja sama dengan ahli-ahli yang kita ajak memberikan second opinion, baik itu dari UNER, baik itu dari IKMAN. Kita ajak bicara. Bukan spesimennya dibawa ke sana kemari ya. Ini yang kita lakukan. Oleh karena itu ini dipahami dulu terkait dengan itu.